Jadi salah satu doktrin dari Wahabi, doktrin mereka nih, ini bukan fitnah loh Pak ya, kita kan dituduh mau fitnah mereka. Ini bukan fitnah, ini ajaran mereka langsung. Mereka dengan lantang dan percaya dirinya mengatakan bahwa orang tua Nabi SAW finnar, masuk neraka. Kalau bapak punya orang tua jahat, kafir, dibilang finnar, sedih nggak? Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Punya perasaan nggak orang yang begitu? Nggak punya perasaan, nggak punya rasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Hadhihi wahidatun min qadayahumul musi'ah lima sya'ari umumil muslimin idza sami'u biha. Ya. Ini salah satu tema-tema yang merusak ya, umat Islam yang disebarkan oleh mereka. Dan itu ustadz-ustadznya, oh ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim gitu. Dan kita sudah jelaskan dari awal bahwa istinbat mereka tidak benar, penggalian hukumnya tidak benar. Wa hiya annahum yuqirruna bi anna masira walidil Mustafa an-nar yaumil qiyamah. Mereka meyakini bahwasannya kedua orang tua Nabi masuk neraka pada hari kiamat. Ini keyakinan siapa? Wahabi, Salafi ya. Fitnah nggak nih? Enggak. Antum cari aja ustadz yang inisial macam-macam itu ya. Gak usah disebut lah, antum udah tahu sama semua mereka. Sama semua. Gak punya perasaan kepada Rasulullah. Alasannya ini Sahih Muslim. Ente mengingkari hadis, lah bukan begitu. Ya. Tidak semua hadis yang sahih itu pemahamannya sahih. Hadisnya sahih, pemahaman dia nggak sahih. Dan ada ayat surat Taubah, coba perhatikan ayatnya. Nyakitin Nabi itu bahaya. Walladzina yu'zuna Rasulullah lahum adzabun alim. Surat Taubah ayat 61. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, walladzina yu'zuna Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Rasulullah, perasaan Rasulullah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Coba perhatikan hadisnya. Apa hadisnya? Suatu kali ada seseorang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Surga apa neraka? Nabi dibukakanlah alam sana. Terlihatlah oleh beliau lembaran takdirnya bahwa orang ini masuk neraka. Sedih gak nih orang? Sedih. Tersinggung gak nih orang? Tersinggung Pak. Jadi Nabi kadang-kadang keceplosan menjawab persoalan masa depan. Nah ini dia. Maka orang ini pergi buang muka, sedih bukan main, lalu Nabi panggil, "Inna abi wa abaka finnar." Supaya orang ini terhibur, Nabi mengatakan, abi dan abumu, abahmu finnar, sama-sama di neraka. Coba perhatiin, kalau orang pun mengerti nih hadis, jika sahabat ini tersinggung, sedih, gimana? Apalagi Nabi. Jadi tidak semua riwayat yang zahir itu harus dipahami secara zahir. Mereka enggak nih, zahirnya begini. Enggak begitu cara memahami hadis. Ya. Kalau Nabi kemudian menghibur orang itu, kenapa ente kemudian menyakiti lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak punya adab. Jadi baca hadis tuh gak pakai adab dia. Hadis itu kan riwayat. Jika berkaitan dengan akidah, maka adabnya disesuaikan dengan ilmu akidah. Belum lagi kalau kita istinbat dengan ilmu usul fikih dan ilmu akidah, ilmu bahasa. Saya sudah pernah cerita sebelumnya menyampaikan istinbat dari Quran. Di dalam Al-Quran ada lafaz aba, ayah. Bapak itu tidak mesti diartikan bapak biologis, ayah.
bisa jadi paman, bisa jadi kakek, bisa kakek paman. Siapa aja mereka? Ibrahim wa Ishaq, ya Pak, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ilahaka wa ilaha abaika. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Anak Nabi Yakub, salah satu anaknya bernama Benyamin, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan kata aba, ayah, disebutkan di situ kakek. Berarti aba bisa artinya kakek. Terus anak Nabi Ibrahim ada namanya Ismail, ada Ishak. Ini cucu dari Ishak, bukan cucu dari Ismail. Tapi disebutkan wa Ismaila wa Ishaqa. Berarti ini kakek paman, benar nggak? Maksudnya apa? Bahwa paman termasuk aba, abun, abi. Boleh diartikan ayah. Maka ketika Nabi SAW mengatakan inna abi wa abaka finnar, abi bapakku dan bapakmu masuk neraka, itu bukan bapaknya Abdullah, tapi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, gitu maksudnya. Tapi mereka giliran kayak gini aja nggak, wah ini hadisnya begini, nggak begitu caranya. Hadis itu kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka harus mengikuti Al-Quran. Nah, adakah hadis yang bertentangan dengan Quran? Ada banyak. Kalau mau dibentur-benturkan, apa diantaranya? Surat Al-Isra ayat 15. Nah, ini kan Al-Isra nih ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menyiksa suatu kaum sampai mengirim para rasul. Seorang rasul, rasulah. Adakah rasul yang dikirim ke Abdullah? Ada. Ke Abdul Muttalib? Enggak ada. Zaman ini disebut dengan zaman fatrah, orangnya disebut ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Jadi sebenarnya yang pas itu ahlul fatrah, orang yang tidak mendapatkan dakwah kerasulan. Dan Allah mengatakan kami tidak menyiksa orang-orang yang kami tidak utus kepadanya rasul. Kalau pakai teori ayat ini. Kalau ada orang tidak didakwahi, tidak ada rasul sampai ke sana, lalu disiksa, zalim nggak? Allah zalim atau adil? Nah, maka ayatnya apalagi? Surat Al-An'am. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah itu tidaklah menghancurkan suatu negeri karena kezaliman. Dengan kezaliman nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak, ya. Jadi selalu yang digunakan hadis Sahih Muslim. Tadi pemahamannya tidak sahih. Berdasarkan dalil-dalil tadi, jelaslah bahwa ayahanda, orang tua Nabi Muhammad SAW tidaklah disiksa. La li'annahuma abawah, bukan karena sebatas mereka sebagai orang tua Nabi, tetapi min jumlati ahlil fatrah, karena mereka termasuk orang yang tidak mendapatkan dakwah, ahlul fatrah, ya. Jadi ada surat Syu'ara, lafaznya wa taqallubaka fis sajidin, itu diartikan sulbi, nasab. Jadi nabi, ayahnya, kakeknya, semuanya ahlul jannah semua. Karena keturunan Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak, itu semuanya ahli tauhid semua. Kira-kira begitu, ya. Apa dalil lain? Ini dalil lain yang kuat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga hadis Imam Muslim, ya. Innallaha astafa, Allah memilih. Jadi Allah tuh lihat alam semesta, dilihatlah dari keturunan Nabi Ibrahim, dipilihlah Ismail. Dari keturunan Bani Ismail dipilihlah Banu Kinanah. Dari Banu Kinanah dipilihlah Quraisy. Dari Quraisy dipilihlah Banu Hashim. Dari Bani Hashim dipilihlah Abdullah. Berarti mereka terpilih ya.
Mungkinkah mereka yang terpilih itu musyrik? Nah, maka riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka ini disiksa segala macam, ini harus diluruskan pemahamannya. Murid Imam Ghazali namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibnul Arabi Al-Andalusi yang pakar tasawuf, ada yang pakar tafsir dan hukum Islam, juga pakar hadis. Namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Mal'unun man qala anna walidayil Mustafa finnar. Terlaknat siapa saja yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Su'ul khatimah. Ini jelas, ini kalam dari Ibnul Arabi. Ya. Apa kata mereka? Itu kan kata Ibnul Arabi, ini dalilnya ada. Tuh, balik lagi. Nggak mau dijelasin bahwa kata aba, abi, maknanya lebih dari satu. Pasti dalil itu aja yang dipakai ya.